Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Wasiat Wajibah dan Ahli Waris Pengganti, pengertian dan ketentuan dalam berbagai perspektif beserta contoh penerapan wasiat wajibah di negara-negara muslim. Yang pertama, wasiat wajibah. Wasiat wajibah boleh dikatakan salah satu istilah kontemporer di dunia Islam. Dalam kitab-kitab klasik, selama ini hanya ditemui istilah wasiat, tidak ada istilah wasiat wajibah. Tetapi, substansinya secara umum sudah dibahas para ulama terdahulu. Dewasa ini, istilah wasiat wajibah sudah populer di berbagai belahan dunia Islam. Bahkan sudah menjadi hukum positif di negara-negara Islam, tidak terkecuali di Indonesia. Dalam buku ensiklopedia hukum Islam disebutkan pengertian wasiat wajibah yaitu suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh harta warisan dari orang yang telah wafat karena adanya suatu halangan syara. Sementara itu, menurut Suparman, mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Kalau diamati kedua definisi ini dilihat dari segi substansinya, tampaknya terdapat sedikit perbedaan. Definisi yang pertama lebih mengacu kepada pengertian wasiat wajibah yang berlaku di dunia Islam pada umumnya. Sedangkan definisi yang kedua lebih mengacu kepada wasiat wajibah yang berlaku di Indonesia untuk di Indonesia. Pada dasarnya, pemberian wasiat wajibah itu merupakan tindakan ikhtiariyah, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan sedemikian, pada dasarnya seorang itu bebas apakah ia membuat atau tidak membuat wasiat. Hal ini didasarkan pada pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa wasiat kepada kerabat disunahkan. Akan tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak itu hanya berlaku untuk orang-orang yang bukan kerabat dekat. Ketentuan mengenai wasiat wajibah diatur dalam komplikasi hukum Islam. Pasal 209. Pada ayat 1 ditegaskan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasar pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas. Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Berdasarkan ketentuan ayat ini, dipahami bahwa harta anak angkat dibagi dalam dua kategori. Pertama, dibagi sesuai dengan ketentuan kewarisan sesuai dengan pasal 176 sampai dengan 193 KHI, dan kedua, diberikan kepada orang tua angkatnya sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta kekayaannya sebagai wasiat wajibah. Artinya, orang tua angkatnya mendapat maksimal sepertiga harta anak angkatnya, baik dari wasiat manapun maupun tidak ada wasiat dari anak angkatnya itu. Dari keterangan di atas terlihat bahwa orang tua angkat dapat menerima warisan dari anak angkatnya melalui ketentuan wasiat wajibah bila anak angkat tersebut meninggal terlebih dahulu dari orang tua angkatnya. Begitu juga jika terjadi sebaliknya, anak angkat diberi maksimal sepertiga harta orang tua angkatnya sesuai dengan ketentuan pada ayat 2 pasal 209 KHI. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga harta warisan orang tua angkatnya. Maka wasiat wajibah seorang menurut hukum telah menerima wasiat secara nyata. Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan wajib berwasiat, maka jika ada dibuat wasiat atau tidak dibuat wasiat, maka wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya. Yang kedua, wasiat wajibah di negara-negara muslim lainnya. Yang pertama, negara Mesir. Telah dikeluarkan Undang-Undang Wasiat Wajibah Nomor 71 Tahun 1336 Masehi atau
1946 nomor 71 tahun 1336 Hijriah atau 1946 Masehi di Mesir. Antara lain berisi, apabila pewaris tidak mewasiatkan kepada keturunan dari anak laki-lakinya yang telah meninggal dunia dahulu atau meninggal secara bersamaan, maka cucu dari anak laki-laki tersebut wajib mendapat wasiat wajibah dari harta warisan pewaris sebesar bagian anak laki-laki pewaris tersebut, tapi tidak boleh melebihi sepertiga harta warisan dengan syarat cucu tersebut bukan ahli waris dan belum ada bagian untuknya melalui jalan lain atau hibah. Bila hibah tersebut lebih sedikit dari bagian wasiat wajibah, maka harus ditambah kekurangannya. Yang kedua, negara Syria. Di Syria, ketentuan mengenai kewarisan dikodifikasikan dalam Undang-Undang Syria (Syria Law of Personal States 1956) buku ke-6 dan ke-4 dan ke-5. Dalam undang-undang tersebut disebutkan wasiat wajibah diberlakukan bagi keturunan langsung melalui garis keturunan laki-laki yang meninggal lebih dahulu dari pewaris atau ayahnya dan tidak berlaku bagi keturunan langsung melalui perempuan. Yang ketiga, negara Yordania. Yordania dan Syria menganut ketentuan yang sama berkenaan dengan wasiat wajibah. Kedua negara ini hanya memberikan kepada keturunan laki-laki. Di Syria dan Yordania, ketentuan wasiat wajibah diberikan kepada cucu dan anak laki-laki saja, sementara cucu dari anak perempuan tidak diberikan. Alasannya, cucu dari anak perempuan itu tergolong zawil arham. Kedudukan mereka sejalan dengan kaidah hukum kewarisan yang dianut fikih Sunni mazhab Asy-Syafi'i, bahwa zawil arham tidak berhak mewarisi selama ada ahli waris fard dan asobah. Yang keempat, negara Maroko. Di Maroko, berkenaan dengan hal kewarisan dikodifikasikan dalam Undang-Undang Maroko, yaitu peraturan-peraturan yang mengacu kepada mazhab Maliki. Prinsip wasiat wajibah yang berasal dari Undang-Undang Wasiat Mesir 1946 juga dipergunakan di Maroko dengan beberapa perubahan. Menurut Undang-Undang Maroko, wasiat wajibah dapat diberlakukan terhadap anak-anak bagaimanapun rendah menurunnya, tetapi hanya dari pihak anak laki-laki yang mati lebih dahulu dari si mayit. Yang kelima, negara Tunisia. Republik Tunisia merupakan salah satu negara yang terletak di Afrika Utara. Mengenai wasiat wajibah diatur dalam pasal 191 Hukum Status Personal 1956. Pasal ini menyatakan kebolehan anak-anak dari anak laki-laki atau anak perempuan atau perempuan yang meninggal terlebih dahulu untuk menerima bagian orang tuanya jika ia masih hidup dengan maksimum sepertiga harta warisan. Ketentuan mengenai wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi cucu yatim dan generasi pertama. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Miftahul Ulum, yaitu mengenai ahli waris pengganti. Pertama-tama dari pengertian sendiri terkait dengan istilah waris pengganti, Rohan Ar-Rasyid membedakannya menjadi dua, yaitu ahli waris pengganti dan pengganti ahli waris. Dikatakannya ahli waris pengganti yaitu seseorang semulanya bukan ahli waris, namun dikarenakan kondisi tertentu dia berhak menjadi ahli waris serta memperoleh warisan dalam statusnya sebagai ahli waris. Sebagai contohnya, pewaris tidak menyisakan anak, namun menyisakan cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki. Adapun pengganti ahli waris yaitu seorang semulanya bukanlah termasuk ahli waris, akan tetapi dikarenakan dalam kondisi tertentu dan karena ada pendapat lain yang memungkinkan memperoleh warisan meskipun statusnya tetap tidak sebagai ahli waris. Perumpamaannya, pewaris menyisakan anak beserta cucu perempuan ataupun laki-laki dengan kondisi orang tuanya telah meninggal sebelum daripada pewaris. Di sini kehadiran cucu sebagai pengganti ahli waris.
Para ulama fikih mengemukakan pendapatnya bahwa yang disebut ahli waris pengganti adalah para ahli waris yang menerima bagiannya, bukanlah bagian ahli waris yang mereka gantikan, yang artinya bahwa mereka tidak sepenuhnya menggantikan kedudukan ahli waris yang menghubungkan kepada pewaris. Mereka menerima hak waris karena kedudukannya sendiri sebagai ahli waris. Konsep mengenai ahli waris pengganti sering dihubungkan dengan gagasan Hozairin, karena teori ahli waris pengganti menurut Hozairin dianggap adil untuk diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai ahli waris pengganti, khususnya cucu sebagai pengganti orang tuanya yang sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Dan menurut Hozairin, mengenai ahli waris pengganti ini bersifat bilateral, di mana hal tersebut berlaku untuk cucu laki-laki maupun cucu perempuan. Gagasan Hozairin tersebut kemudian diakomodir dan tertuang dalam kompilasi hukum Islam. Selanjutnya, ketentuan dari ahli waris pengganti. Masalah mengenai ahli waris pengganti diawali karena Hozairin merasakan adanya ketidakadilan dalam pembagian warisan yang ada selama ini, yakni bahwa cucu perempuan yang ayahnya atau bapaknya meninggal terlebih dahulu tidak mendapat harta warisan dari harta yang ditinggalkan oleh kakeknya. Ulama Ahlussunnah dan juga Syiah dalam hal ini sepakat bahwa anak laki-laki menghijab cucu laki-laki dan cucu perempuan. Hozairin berusaha untuk memenuhi rasa keadilan terhadap hal mewaris dari ahli waris pengganti. Dapat disimpulkan bahwa kedudukan cucu dapat menggantikan posisi dari orang tuanya secara penuh sebagai ahli waris. Selain itu, kedudukan kakek dan nenek, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, dapat pula menggantikan posisi anaknya sebagai ahli waris pengganti. Cucu dapat menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu, meskipun pewaris mempunyai anak yang masih hidup. Cucu tersebut tidak dibedakan apakah laki-laki atau perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan. Dalam kompilasi hukum Islam diatur tentang ahli waris pengganti, yaitu diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam pasal 173 KHI. Penggantian ahli waris hanya diberlakukan dalam garis lurus ke bawah. Pemberlakuan ke garis menyamping dapat dilakukan dengan syarat mendapat persetujuan dari ahli waris lain yang akan berkurang bagiannya. Menurut kompilasi hukum Islam, pasal 178 ayat 2, pasal 181, pasal 182, dan pasal 185 KHI mengatakan ahli waris pengganti dibatasi pada ahli waris berdasarkan hubungan darah dalam keturunan garis lurus ke bawah hingga derajat cucu, dan ahli waris laki-laki dapat diduduki baik oleh anak laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, pemberlakuan ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia maupun di dunia Islam dapat dikatakan sebagai alternatif dalam menyelesaikan kebuntuan sistem kewarisan Islam pada umumnya untuk memberikan hak waris terhadap para cucu perempuan. Hanya yang menjadi persoalan dalam sistem pergantian yang manakah yang memungkinkan paling dekat pada keadilan dalam optik hukum Islam maupun hukum yang diterima masyarakat Indonesia saat ini. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.